dasar yang ditemukan oleh atau dikembangkan oleh sekelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, budaya diajarkan atau diwariskan pada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Poin yang kedua adalah organisasi dalam bahasa Yunani berasal dari kata organon yang berarti alat. Adapun pengertian budaya organisasi menurut ahli yaitu sebagai berikut. Menurut PT Drucker menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok, kemudian mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan mewariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah-masalah yang ada. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Sari. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis, tipe, dan fungsi budaya organisasi. Yang pertama, jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi, yaitu budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, dan budaya hierarkis. Jenis budaya organisasi berdasarkan tujuannya, yaitu budaya organisasi perusahaan, budaya organisasi publik, dan budaya organisasi sosial. Bagian kedua, tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya konstruktif, yaitu karyawan didorong untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan juga mengerjakan seluruh tugas atau proyek. Yang kedua, budaya pasif atau defensif, yaitu keyakinan yang dapat memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Dan yang terakhir, budaya agresif defensif. Di dalam budaya ini, organisasi akan mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugas atau pekerjaannya dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Yang terakhir yaitu fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi pada intinya berfungsi untuk mengatur para karyawan agar mereka memahami bagaimana statusnya mereka, bersikap terhadap profesinya, beradaptasi terhadap rekan kerja dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul proses terbentuknya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi. Budaya organisasi disebut juga dengan budaya kerja karena tidak bisa dipisahkan dengan kerja atau sumber daya manusia. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku dan disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Untuk membentuk budaya organisasi, prosesnya dimulai dari tahap pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi tersebut. Terus meski pada tahap pembentukan ide organisasi disebut belum menjadi kenyataan atau ada wujudnya, secara fisik tahap ini menjadi dasar terbentuknya suatu organisasi. Pada saat ini pendiri organisasi memiliki ide untuk mendirikan organisasi, maka budaya organisasi pasti akan diikuti terpikirkan meskipun masih secara eksplisit. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika organisasi sudah benar-benar berdiri. Dapat dikatakan bahwa ketika organisasi berdiri, pembentukan budaya organisasi pun dimulai. Jadi untuk membentuk sebuah organisasi itu, yang pertama itu ada ide dari seseorang untuk membentuk suatu organisasi itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan membahas
pengaruh budaya kerja terhadap manajemen organisasi pendidikan Islam. Salah satu yang berpengaruh dalam manajemen lembaga pendidikan Islam adalah budaya kerja. Budaya kerja merupakan pandangan hidup yang menjadi nilai, kebiasaan, kekuatan, dan mendorong kehidupan kelompok masyarakat atau organisasi. Dengan demikian, budaya kerja menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas manusia berkaitan dengan identitas bangsa yang menjadi tolak ukur. Yang kedua, integrasi bangsa yang menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, filsafat bangsa yang mendorong prestasi kerja. Yang keempat, reformasi kinerja yang tanpa henti melakukan penyempurnaan dan perbaikan. Dan yang kelima, perilaku kerja yang tercermin pada sikap disiplin, kerja keras, ulet, produktif, tanggung jawab, motivasi, manfaat kreatif, dan lain sebagainya. Budaya kerja dalam organisasi berdampak positif pada kelembagaan pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai waktu, bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja secara profesional, bekerja dengan jujur dan berniat ibadah, meningkatkan prestasi kerja, kinerja yang optimal, membangun manajemen keterbukaan, kompetisi yang sehat, menerapkan cara kerja yang efektif dan efisien. Di sini ada prinsip-prinsip etika manajemen sebagai berikut. Pertama, prinsip keindahan. Prinsip mendasari segala sesuatu yang mencakup kenikmatan mata. Prinsip persamaan, hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antar sesama manusia. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan bersifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan kebencian. Yang D, prinsip keadilan. Keadilan adalah kemampuan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya. Prinsip kebebasan. Di sini ada dua. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, kesanggupan untuk bertanggung jawab atas perbuatan. Yang terakhir, prinsip kebenaran. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat meyakini secara rasional atau bisa ditangkap oleh akal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.